Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam seratus sambah, salam lalu sambah kembali. Pai baburu ndape ruso dijual ke pasar baso. Baso bo balik dulu sana ke Sodonyo. Baso bo di channel Kitoko Minang Mustika Jaya. Sana ke Sodonyo dalam video keliko kan kita beri judul pelanggaran-pelanggaran dalam sepak bola. Lebih kurang sebulan belakang ko jutaan mato manusia tertuju ke negara Qatar, negara nang kayo rayo, dengan ditambah adanya perhelatan gadanggo menjadikan banyak income dari turis-turis dari berbagai negara dan datang untuk menonton Piala Dunia di Qatar tersebut. Namun dalam Islam ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sepak bola. Mari kita dengar uraian dari Ustadz tentang pelanggaran-pelanggaran dalam Islam. Yang dimaksud pelanggaran risiko bukan offset, bukan tackle ya, senang ya. Mari kita sama-sama dengarkan uraian dari Ustadz tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada permainan sepak bola. Di antaranya dhaya'u mafhumil wala wal bara. Hilang akidah wala wal bara, hilang. Kalau antum orang muslim kok nonton yang main orang kafir yang benci kepada Allah dan Rasulnya, benci dia kepada Allah Rasulnya, kok ditonton, senang lagi, dipuji lagi. Ini gimana walaknya, baroknya gimana? Kafir jelas, menentang Allah dan Rasulnya. Kok kita puji, kok kita bela, kok disanjung. Di mana akidah al-wala barok? Sampai ditinggalkan sholat, ya, sampai ditinggalkan yang lain, sampai begadang dia malam, istrinya ditinggalkan oleh dia untuk bola. Ini bodoh, ya. Kemudian yang kedua, di antara mahdzirnya, di antara mahadzir, al-mahdzur tsani al-hubbu wal bughd li ghairillah. Tadi saya bawakan bahwa kita wajib cinta dan benci karena Allah. Sekarang cintanya dan benci bukan karena Allah, karena bola. Kalau umpamanya sampai di kantor, kamu senang sama mana? Sama sini. Ah, kamu teman saya. Iya enggak? Kalau benci sama yang lain, mesti seperti itu. Ini di mana bencinya dan cintanya bukan karena Allah dia, tapi karena selain Allah, karena orang kafir, karena bola. Khawatir nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama pemain bola itu yang kafir-kafir. Kan kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama orang yang dicintai. Kalau cintanya pada artis-artis yang kafir, ya dia akan dikumpulkan bersama mereka. Pemain bola, pemain apa saja dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat nanti. Seorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau cintanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, akan dikumpulkan bersama mereka. Orang-orang mukmin yang taat, dia cinta kepada mereka. Kemudian yang ketiga, di antara larangan lagi, yaitu tasyabbuh bil kuffar. Dan pemain bola ini tasyabbuh kita dalam orang-orang kafir. Karena yang mulai mengadakan permainan orang-orang kafir. Dan dibahas oleh para ulama. Kalau permainan nggak ada apa-apanya, sekedar main aja, sebagian ulama membolehkan, tapi pun ada beberapa syaratnya yang ditentukan oleh para ulama. Cuma kita nggak bahas ini tentang masalah ini. Kemudian yang keempat, diantaranya menghidupkan dakwah jahiliyah, ya, dihidupkan ya slogan-slogan kafir itu yang diucapkan orang kafir diucapkan oleh orang muslim, slogan mereka. Kemudian juga yang kelima, akan terjadi al-qital wasibab, akan terjadi peperangan, perkelahian, caci mencaci dan yang lainnya. Kemudian juga yang keenam, ar-rihan wal qimar, terjadinya perjudian, maisir. Dan ini udah bukti, wakil, nyata.
Setiap permainan bola mesti ada perjudian, semuanya, hatta di Indonesia mesti judi, perjudian, dan kita mendukung perjudian. Ya, nggak boleh kita mendukung perjudian. Nonton juga nggak dibenarkan. Kemudian yang ketujuh, yaitu terbukanya aurat, karena auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut, paha termasuk aurat. Kemudian juga meninggalkan sholat, sholat ditinggalkan. Hatta di negeri Islam, permain bola ditinggalkan sholat, karena mulainya sebelum asar, selesainya isya. Yang ditinggalkan sholat asar, maghrib dan isya. Meninggalkan sholat bukan dosa kecil, dosa besar, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencuri. Meninggalkan sholat dosa besar, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, sholat dan hukum orang meninggalkan sholat itu. Pemain bola rata-rata nggak sholat, nggak sholat. Yang orang Islam, apalagi orang kafir yang mereka benci kepada Allah Rasul dan Allah benci kepada mereka. Kemudian tidak ada zikir kepada Allah. Mana ada orang lagi nonton bola zikir? Nggak ada. Yang ada teriak-teriak seperti orang kesetanan, ya, seperti kemasukan setan. Nggak ada zikir. Orang nonton bola mesti seperti orang kesetanan. Nggak ada zikir kepada Allah, nggak ada salawat kepada Nabi dan yang lainnya. Nggak ada manfaatnya semuanya. Kemudian juga diantaranya lagi yang ke-11, membuang-buang harta. Harta dibuang dengan itu. Kemudian membuang-buang waktu. Ini lebih bahaya lagi, waktu dibuang. Berapa jam dia nonton itu? Terbuang waktu. Belum lagi ditambah lagi dengan apa? Dengan adanya tarian, nyanyian, musik, lagu, bersiul, tepuk tangan, dan yang semua melanggar syariat ini. Semua melanggar syariat. Dan itu nggak lepas dari pemain bola. Mesti ada tepuk tangan, mesti ada siul, mesti ada teriak-teriakan, dan yang lainnya. Kemudian juga yang lainnya lagi, artinya saling mencela, saling melaknat, dan yang banyak, ya, itu diantaranya sebutkan. Kalau sudah seperti ini kita mesti tinggalkan. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu, saya ulangi lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, yang nggak manfaat buat kita, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Jadi apa aja nggak manfaat, bentuknya apa saja, tinggalkan semuanya. Waktu itu berharga dan Allah akan tanya tentang waktu kita. Manfaatkan waktu untuk baca Al-Quran setiap hari. Baca buku yang bermanfaat. Buku yang bermanfaat antum baca. Berapa kitab antum yang sudah baca? Berapa buku-buku Ahlus Sunnah yang antum sudah baca? Kemudian sibukkan diri dengan berbuat kebajikan-kebajikan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Demikianlah dusana kesedonyo lah kita cibo dengar uraian dari Ustadz. Baso sepak bola ko ternyata kalau kita simpulkan tidak boleh ditonton saja, tidak boleh apalagi ikut pemain. Jadi menurut Ustadz tersebut permainan ko bukan hal yang dibolehkan dari dalam agama kita. Silakan di sana beri komentar menurut pandangan dan pendapat sana ataupun kajian-kajian dan di sana lah ibu ikuti dan di sana ketahui agar kita bisa berdiskusi dalam hal ko. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.